Pemirsa, pemerintah Kota Banda Aceh menggelar musyawarah perencanaan pembangunan ataupun Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2017-2022. Musrenbang RPJM tahun ini merupakan musrenbang yang akan melaksanakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2007-2027. Dengan mengusung tema melalui Musrenbang RPJM 2017-2022, kita sinergikan perencanaan pembangunan guna terwujudnya Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Balai Kota ini dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Dalam sambutannya, Wali Kota menyebutkan RPJM yang nantinya akan ditetapkan menjadi konun Kota Banda Aceh ini merupakan konsensus dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan dalam pencapaian visi misi Pemko Banda Aceh selama 5 tahun mendatang. Ia mengungkapkan pihaknya ke depan akan menyelesaikan persoalan pengangguran dan kemiskinan yang masih ada di Banda Aceh. Angka pengangguran sebesar 12% dan kemiskinan 7% saat ini membutuhkan masukan dari semua dalam melahirkan program-program pembangunan untuk mengurangi angka-angka tersebut, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Diharapkan musrenbang ini dapat menghasilkan terobosan pikiran dan metodologi pendekatan yang cerdas dan dapat mendukung terciptanya Kota Banda Aceh menjadi kota yang lebih baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, khususnya sebagai kota yang gemilang dalam bingkai syariah. Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Gus Meri yang juga Kepala Bapeda Banda Aceh menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan musrenbang RPJM ini untuk menghimpun aspirasi dari seluruh stakeholder guna menyempurnakan dokumen RPJM. Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan musrenbang RPJM ini adalah penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon pagu anggaran berdasarkan fungsi SKPK. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan serta rancangan awal RPJM Kota Banda Aceh 2017-2022. Kegiatan ini diikuti oleh 250 orang peserta yang terdiri dari pimpinan DPRK, unsur pemerintah, unsur akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta unsur lainnya yang dibagi ke dalam 6 kelompok kerja. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.